Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, renungan malam kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan 26 dengan judul perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Di sini saya membuat tema Tuhan yang setia pada janjinya. Pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih merasa apa yang kita doakan tidak dijawab? Di mana kita berdoa sudah cukup lama, tetapi belum juga melihat adanya perubahan. Kadang muncul pertanyaan di dalam hati kita, apakah Tuhan masih ingat dengan kita? Apakah Tuhan masih ingat dengan janjinya? Bangsa Israel juga merasakan hal yang sama. Di zaman Nabi Yeremia, mereka hidup dalam penderitaan. Negeri mereka hancur, mereka ditawan, dan harapan mereka seolah hilang. Namun di tengah-tengah keadaan yang demikian, Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia dan berkata pada ayat yang ke-14, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda." Walaupun keadaan cukup terlihat gelap, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kenapa demikian? Yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Di mana Tuhan berkata akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Kadang kita merasa Tuhan itu diam. Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti Ia tidak bekerja. Tetapi diamnya Tuhan, Ia sedang menyiapkan, mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dan akan menjawab di waktu yang tepat. Bahkan di ayat yang 20 sampai dengan 21, "Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari. Sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku." Ini tentunya luar biasa Bapak Ibu. Janji Tuhan itu sekuat matahari yang terbit setiap pagi. Selama siang dan malam masih berganti, janji Tuhan pun tetap berlaku. Yang kedua, Tuhan setia menjaga umatnya. Tuhan juga berjanji bahwa keturunan orang Lewi tidak akan terputus. Mereka akan terus melayani Tuhan. Di sini Tuhan bukan hanya menjaga pemerintahan lewat Raja Daud, tetapi juga menjaga ibadah bahkan hubungan rohani umatnya. Dan kita tahu semua janji itu digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Raja dari keturunan Daud dan juga imam besar yang sejati. Melalui pengorbanannya, kita sekarang bisa datang kepada Tuhan tanpa rasa takut, di mana Dia memelihara kita bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita jangan takut datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan
memelihara bangsa Israel di tengah-tengah masa pembuangan mereka. Ia juga sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan tidak pernah menolak umatnya. Ada orang-orang yang berkata bahwa Tuhan sudah menolak bangsa Israel. Tetapi pada ayat yang ke-26 jelas, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Sungguh luar biasa kan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Tuhan berkata bahwa Ia akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Tidak peduli seberapa jauh kita jatuh, Tuhan masih mau memulihkan kehidupan kita, bahkan menyayangi kita. Mungkin hari ini ada dari kita yang merasa gagal, merasa berdosa, atau bahkan merasa tidak layak. Tetapi jelas di dalam firman Tuhan, selama masih ada siang dan malam masih berganti, Tuhan akan tetap pegang hidup kita, di mana Tuhan tidak menyerah atas kita. Ia setia pada kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Yeremia pasal 33 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Janji pemulihannya masih berlaku sampai detik ini. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih sedang menunggu jawaban Tuhan, mari tetap kita yakinin, kita percaya bahwa Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak menutup telinganya. Dan Tuhan pasti akan membuka lebar tangannya untuk senantiasa memulihkan keadaan kita, bahkan menyayangi dan mengasihi kita. Tinggal bagaimana kita lagi. Mari kita renungkan itu di dalam hati dan pikiran kita. Janjinya pasti digenapi pada waktunya. Sebab Dialah, seperti yang tertulis pada ayat yang ke-16, Tuhan keadilan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih atas firman yang boleh diperdengarkan kepada kami, Bapa. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun melekat di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, bahkan setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami, memulihkan keadaan kami, bahkan menjawab setiap seruan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.